Renungan Minggu ke-34 masa biasa tahun A, 22 November 2020, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan sekalian penutupan tahun liturgi A. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, senyum selalu, berkah dalam. Bagaimana Simbah Kakung, Simbah Putri, Bapak Ibu, teman-teman muda dan anak-anakku terkasih, semuanya sehat, syukur. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan sekaligus menutup tahun liturgi A. Minggu depan kita akan mengawali masa Advent, masa tahun liturgi baru, tahun B, masa penantian, masa pertobatan, masa pembaharuan sebagai persiapan Hari Raya Natal, peringatan kelahiran Yesus di dunia, dan masa penantian kedatangan Kristus yang kedua pada zaman akhir, zaman kemuliaan Kristus dan siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita rayakan hari ini dengan gembira, tanpa ketakutan, namun juga tetap hati-hati dan tidak sembrono. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Gusti ora sare, Gusti pangun utomo, lan tansah njagi aku kabeh. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibaringkannya daku di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang, segar dan adem ayem. Aku dituntun di jalan yang lurus, pasti takkan tersesat. Sekalipun berjalan di lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, aman dan damai. Demikianlah kidung Mazmur tanggapan kita hari ini. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Yehezkiel mengibaratkan Allah sebagai gembala yang rela berkorban demi domba-dombanya. Yang hilang dicari, yang sesat dibawa pulang, yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan, serta yang gemuk dan kuat dilindungi. Mengapa Allah sendiri yang harus turun tangan seperti itu? Saudara-saudariku terkasih, dalam zaman pembuangan, di masa yang suram itu, para pemuka Yahudi yang bertanggung jawab atas rakyat benar-benar lalai akan tugas tanggung jawabnya terhadap rakyat. Benar-benar lalai dan terjadilah ketidakadilan merajalela di mana-mana. Kenyataan yang menyedihkan ini dimanfaatkan oleh Nabi sebagai kesempatan untuk memperkenalkan Allah sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup menghimpun segala bangsa, menjadikan segala bangsa sebuah keluarga besar yang berpedoman persaudaraan dalam kasih. Sikap ini tergenapi dalam diri Yesus, Raja Gembala yang karena kasihnya rela berkorban hingga wafat di kayu salib untuk kita semua. Kita domba-dombanya selalu ada dalam perhatiannya. Maka hari ini kita bersyukur atas Tuhan Yesus, Raja Gembala yang sungguh-sungguh berbelas kasih. Karena dalam perjalanan hidup kita sendiri, kita juga pasti pernah hilang karena mau cari jalan sendiri, namun dicarinya oleh Yesus. Ujung-ujungnya kita tersesat, tetapi lalu dituntunnya pulang. Jalan tersiok-siok, tersandung-sandung dan terluka, dan luka kita dibalutnya. Karena sembrono kita jadi sakit, tetapi Tuhan menguatkan dan menyembuhkannya. Dan ketika kita sehat,
kita tetap dalam perlindungannya. Itulah sikap Raja sejati, itulah Kristus Sang Raja semesta alam. Kita harus bangga bukan karena kehebatannya, melainkan lebih-lebih karena kasihnya dan kesediaannya berkorban bagi keselamatan seluruh umat manusia. Begitulah Sang Raja Gembala yang kerajaannya bukan dari dunia ini, sebagaimana dikatakannya saat berhadapan dengan Pilatus dalam pengadilan dulu, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan Yesus adalah kerajaan surgawi, kerajaan kasih. Sebagai Raja, Yesus juga memerintah, namun perintahnya adalah perintah kasih. Dia tidak hanya memerintah, tapi juga menjalankan perintahnya itu sendiri. Dari ajaran Yesus dapat kita ketahui bahwa Allah sebagai gembala dan menghimpun manusia menjadi himpunan yang selalu dalam suasana kasih. Karena kasihnya Allah meretas batas. Saya ulangi, karena kasihnya Allah meretas batas. Tidak membatasi diri pada suatu bangsa. Allah untuk semua dan tidak ada yang bisa memonopoli Allah. Orang yang mau membatasi Allah itu berarti dia merasa lebih daripada Allah. Itu tangeh lamun, saudara-saudara. Wong manusia itu kan terbatas, kok mau membatasi yang tidak terbatas, itu piye? Aneh kan? Mereka menganggap dirinya atau kelompoknya yang paling benar dan membenci orang atau kelompok yang tidak sejalan dengan dia. Kalau perlu dilibasnya, dihabisinya. Gusti Allah apa? Kok bisa seperti itu? Tuhan yang Maha Kuasa sebetulnya bisa saja mengatur manusia begini dan begitu. Tetapi Tuhan memberikan kebebasan penuh kepada manusia. Nah, karena kebebasannya itu muncullah perbedaan-perbedaan. Ia menghendaki supaya manusia, kita semua, dengan cerdas dan tulus mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di kalangan kita dan berusaha membangun di bumi suatu keluarga besar yang diresapi kasih persaudaraan. Itulah baru manusia sejati. Manusia yang sadar akan dirinya, siapa sebetulnya dirinya itu. Nah, sebagai selingan di masa persiapan pilkada ini, saya menemukan sebuah tulisan yang sangat bagus di sebuah baliho yang berbunyi, pilihan kui bisa beda, nanging paseduluran tetap kudu dijogo lan dilestarekno. Saya ulangi, pilihan bisa beda, nanging paseduluran tetap kudu dijogo lan dilestarekno. Lalu bagaimana perintah kasih Yesus itu kita sikapi? Kalau dalam bacaan pertama Tuhan diibaratkan sebagai gembala, dalam Injil suci Tuhan Yesus Raja yang penuh kemuliaan namun juga penuh belas kasih itu mengibaratkan dirinya atau mengidentikan dirinya dengan orang yang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan terpenjara. Dalam pengadilan terakhir, Raja yang Maha Kuasa tidak menanyakan apa agamamu, apa jabatanmu, apa gelar akademikmu. Namun dia menanyakan apa yang telah kau perbuat bagi sesamamu. Mungkin ada yang bertanya, lalu apa gunanya agama? Nah, agama itu ya hanya ada di dunia. Itu untuk mengatur, menuntun, mengarahkan manusia supaya hidup baik dan benar. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan.
Tidak ada agama yang mengajarkan peperangan, tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Semua agama mengajarkan yang baik, dan tinggal pengikut-pengikutnya bagaimana melaksanakan ajaran itu dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau ada ini dan itu yang salah, jangan menyalahkan agamanya, tetapi ya orangnya yang berbuat tidak benar atau melencengkan ajaran agamanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya. Ini tambahan yang penting bagi kita. Sekali lagi, kita tidak akan ditanyai apa agamamu, apa jabatanmu, apa gelar akademikmu. Namun dia menanyakan apa yang telah kau perbuat bagi sesamamu. Maka melalui Injil ini Tuhan mengingatkan kepada kita, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya juga untuk aku. Dan di ayat selanjutnya berikutnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Matius 25 ayat 40 dan 45. Jadi Injil suci hari ini jangan sampai kita lihat sebagai sesuatu yang gegirisi. Sing apik dokok tengene Gusti, sing elek dokok tekiwale Gusti, yo sing apik munggah swarga, sing elek neraka. Jangan dilihat sebagai hal yang gegirisi, namun mengajak kita eling lan waspada sakjroning urip ning alam donya. Eling lan waspada bukan berarti tegang dan pasang kuda-kuda terus-menerus, tetapi dengan santun menyadari bahwa sesama kita adalah teman seperjalanan menuju cita-cita utama, yaitu surga baka dan mulia. Dalam perjalanan itu kita akan saling membutuhkan, saling kerjasama, dan saling menghormati. Perbedaan di antara kita mestinya kita syukuri, karena dengan adanya perbedaan kita disadarkan akan keterbatasan kita dan didorong untuk saling belajar terhadap satu sama lain agar perjalanan hidup sungguh terasa nyaman. Sikap seperti ini merupakan pelaksanaan perintah Allah yang dikatakan oleh Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia mengatakan demikian, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu," dan seterusnya. "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik," dan seterusnya. "Dan mumpung masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih kepada kawan-kawan kita seiman." Galatia 6 ayat 2, 9 sampai dengan 10. Saudara-saudariku terkasih, marilah gaya hidup Kristus Sang Raja itu juga menjadi gaya hidup kita. Bukan untuk menjadi kemratu-ratu, artinya bergaya ratu, main perintah dan suka dipuja, dipuji dan disanjung, nek ora disanjung terus mutung. Tetapi menjadi manusia Kristiani yang selalu ingin bersaudara dengan siapa saja, senang berbuat baik, legowo dalam berkorban, yang merupakan perwujudan kasih Kristus dalam diri kita. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan.
ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun, amin. Bayat 22 November 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.